Sore ini saya mau berkhotbah mengenai bagaimana di dalam hati kita itu punya pengertian mengenai Tuhan Yesus Kristus dengan satu pertanyaan, siapa Yesus bagi kita? Sehari ini saya berbicara mengenai 5 khotbah berbeda-beda menjelaskan mengenai siapa Tuhan Yesus itu. Mulai dari yang pertama, Yesus lebih dari keberhasilan. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus sumber mujizat. Yang keempat, Yesus memberi kelepasan. Yang kelima, yang terakhir ini, Yesus membangkitkan hidup. Yesus itu adalah di atas segalanya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak menangkap keseluruhan siapa Tuhan itu, bahkan membatas-batasi. Begitu pentingnya pengertian kita mengenai siapa Tuhan itu. Ada saatnya Tuhan Yesus sendiri yang bertanya kepada murid-muridnya. Ini poin pertamanya. Siapa Yesus bagi kita? Di Matius 16 ayat 13. Kata-katanya demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Apa yang ada di benak kita mengenai Tuhan menentukan apa yang kita lakukan, menentukan setiap keputusan ke depan. Makin kita mengerti siapa Tuhan itu, akan menunjukkan keputusan kita bagaimana. Jika seseorang ditantang untuk memberikan diri untuk menjadi pemimpin, mereka berpikir-pikir mungkin karena mereka belum lengkap menangkap siapa Tuhan. Jika orang ditantang untuk menginjil, mereka belum mau, mungkin karena mereka tidak tahu siapa Tuhan itu. Mereka merasa, kenapa sih aku harus disuruh-suruh? Kata-kata ini sangat jelas dengan jawaban yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ada 3 kategori paling tidak yang disebutkan oleh murid-murid Yesus. Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia dan para nabi. Yohanes Pembaptis mengatakan sepertinya Yohanes Pembaptis itu pelayanannya membuat orang bertobat dan dibaptis. Sepertinya membuat orang dari yang hidup yang jelek menjadi hidup yang baik. Sepertinya ini kategori orang-orang yang menganggap Yesus itu membawa moral yang baik. Yesus itu guru yang baik. Yesus itu membawa orang itu sifatnya berubah menjadi lebih baik. Begitu aja. Seperti contoh yang paling jelas, orang-orang yang gak percaya, orang non-Kristen aja mau menyerahkan anaknya untuk masuk ke Eagle Kids karena mereka melihat nanti anaknya menjadi lebih baik. Tapi mereka gak mau percaya Tuhannya. Keputusan mereka itu hanya karena satu pemikiran bahwa nanti kalau anaknya dimasukkan, diikutkan oleh Eagle Kids, anaknya menjadi lebih baik. Ini cuma menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis saja. Tapi ada juga yang mengada dalam kategori Elia. Ini orang-orang Elia itu terkenalnya dengan mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Memberhentikan hujan, mendatangkan hujan, mendatangkan api dari langit. Dia orang yang membangkitkan orang mati. Ini benar-benar Elia itu menandakan Tuhan itu membawa mujizat. Tetapi itu kan sekali-sekali datang. Seumur hidup Elia itu 7 kali ada mujizat besar yang dilihat. Sepertinya ngikut Tuhan itu sekali-sekali. Kalau ada FKA, kalau lagi butuh Natal, acara-acara khusus gitu ya, itu baru datang, baru mendekat pada Tuhan. Karena pengertiannya adalah Tuhan pembawa mujizat. Di hari-hari yang lain, kalau gak butuh mujizat ya gak perlu. Tapi ada juga yang menganggap Tuhan sebagai Yeremia. Yeremia itu, nabi-nabi itu biasanya membicarakan mengenai masa depan. Ada orang-orang yang menganggap gereja itu tempat untuk cari tahu masa depan. Sebenarnya sebagai penggantian Khwamia. Sebenarnya benar ya. Ada yang tahu, ada yang pakai gitu ya. Itu dulu keluarga mama saya dulu sukanya begitu, tanya-tanya orang pinter, kata-kata yang gitu. Cuman sekarang dalam nama Yesus nanya ya kalau ada pembicara yang katanya nabi, punya urapan nabi, datang minta didoain, Tuhan tolong tanyakan pada Tuhan minggu depan saya kayak apa. Kayak begitulah. Tuhan itu cuma dianggap sebagai pingin tahu masa depan. Itu cuma mengkotak-kotakin. Apakah Tuhan tahu masa depan? Iya, Tuhan di atas waktu. Apakah Tuhan bisa membawa mujizat? Iya, Tuhan sumber mujizat. Tuhan pencipta langit dan bumi tentunya bisa mengadakan mujizat.
Apakah Tuhan itu membawa kebaikan? Ya, dia satu-satunya yang baik di dunia ini. Siapapun yang ada di dalam dia, yang menyembah dia, pasti mendapatkan sifatnya Tuhan. Meskipun gak sempurna, tapi menjadi lebih baik karena mendapatkan urapan Roh Kudus. Saya percaya itu, tetapi banyak orang hanya melihat Tuhan sepotong demi sepotong. Tuhan maunya kita gak berhenti dari sepotong-sepotong mengkotak-kotakkan Tuhan. Tapi maunya menangkap siapa sebenarnya Tuhan itu. Ayat 15 berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, ini murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi seorang Petrus, Simon Petrus, seorang nelayan dari Galilea, orang Yahudi, kata-kata Mesias itu artinya berat sekali. Mesias itu adalah the culmination of all the prophecies of the Old Testament. Semua penubuatan di Old Testament itu pucuknya itu adalah Mesias. Semua yang dinubuatkan yang baik di masa depan nantinya, ada pemulihan kembali, ada kerajaan dibangun kembali, ada raja yang terbaik, ada pelayan yang sangat amat, ada kerajaan Allah yang begitu indah, nanti mengalahkan segala kejahatan, semua kedamaian, raja damai, semua Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, itu pucuknya itu dipenuhi di dalam Mesias. Dan kepenuhan itu bagi seorang Simon Petrus adalah Tuhan Yesus. Itu tanda yang begitu besar. Berarti bagi seorang Simon Petrus Tuhan Yesus adalah segalanya. Bagi Simon Petrus Tuhan Yesus itu memenuhi semua pengharapan masa lalu dan masa depan. Penuh, semuanya lengkap. Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Gak salah kalau Petrus mengikut Tuhan Yesus, bahkan mau mati disalib kebalik. Karena dia mengerti siapa Tuhan. Karena pengertian Petrus, tindakannya untuk mengikuti Yesus itu natural. Karena itulah yang dia tangkap, siapa yang dia ikuti. Kenapa orang ragu-ragu mengikuti? Karena mereka belum tahu siapa Tuhan. Hari ini, yang nomor 2, poin kedua, Yesus bukan hanya pembawa mujizat. Yesus itu lebih daripada segalanya. Yang sore hari ini saya mau jelaskan ada dua sisi orang yang melihat, dua orang yang melihat satu mujizat yang sama. Sama-sama tidak ikut mengalaminya, tapi observasi. Sama-sama melihat kejadiannya, tetapi tindakannya berbeda. Dalam satu kejadian, tapi ada dua tindakan yang berbeda, dua keputusan karena pengertian siapa Tuhan itu berbeda di dalam dua orang ini. Orang ini adalah Maria, saudara Lazarus, dan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus. Saya ajak Anda lihat ya, di Yohanes 12, mulai dari ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Hari ini saya mau menjelaskan bahwa Yesus itu lebih daripada mujizat. Jadi saya tidak mau mengutamakan mengenai pembangkitan Lazarusnya. Bagi pemikiran saya, Tuhan itu kalau membangkitkan orang mati bisa. Tapi apa efeknya kalau sudah ada orang mati itu bangkit? Ini kan yang lebih penting daripada hanya kejadian kesembuhan, kejadian mujizat, kejadian Tuhan Yesus jalan di atas air, kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ataupun Tuhan Yesus membangkitkan seorang Lazarus. Jauh lebih penting apa efek berikutnya, karena mereka mengerti siapa Tuhannya daripada hanya mengalami atau melihat kejadian mujizatnya. Karena ini kejadian setelah ada mujizat. Ini kejadian luar biasa, orang dibangkitkan, orang mati dibangkitkan itu sangat amat jarang. Elia pernah, Tuhan Yesus pernah membangkitkan anaknya janda Nain, pernah membangkitkan anaknya Jairus, pernah. Ini sekali lagi Lazarus, jarang-jarang. Berarti ini sesuatu yang luar biasa, pasti menjadi pembicaraan. Tapi apa efeknya? Ternyata satu kejadian yang sama diobservasi dua orang yang sama, Maria, saudara Lazarus. Jelas-jelasan ada di sana waktu kebangkitan, ikut-ikut minta
minta sama Tuhan Yesus Kristus, tolong sembuhkan saudaraku sampai mati dan tolong bangkitkan. Dia nggak even ngomong bangkitkan, tapi pertanyaannya kenapa engkau tidak datang lebih dahulu? Ikut bertanya-tanya dan melihat Lazarus akhirnya bangkit. Dan ini kejadian setelah dibangkitkan, ada pesta. Pestanya di rumahnya Lazarus dan Maria. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di Alkitab ini, tadi pagi saya menjelaskan mengenai kejadian yang sangat amat mirip, tapi kejadiannya di rumah Simon orang Farisi di kota yang lain. Ada kejadian Tuhan Yesus kakinya juga diurapi. Yang mengerjakan adalah seorang wanita berdosa tanpa nama. Ini ada kejadian yang sangat amat mirip. Menurut saya yang terjadi dahulu adalah yang di Lukas. Ini karena baru seminggu sebelum Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, berarti sudah di akhir-akhir, jadi nggak sempat yang itu. Rasanya ini yang lebih kemudian. Apakah Maria terinspirasi atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi sepertinya ini menjadi satu patron untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ini untuk menjadi ekspresi worship-nya Maria. Dia pernah mendengar sedikit-sedikit dan dia menangkap bahwa itu sesuatu yang klik bagi Maria. Dia menjelaskannya bagaimana perasaannya saat dia melihat saudaranya dibangkitkan dari mati. Dia menangkap dan dia mengekspresikannya dengan ayat 3. Saya percaya yang mendasari Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni itu adalah pengertian di Yohanes 11 ayat 25. Ini salah satu, saya percaya ini pewahyuan yang dia terima. Kata-katanya adalah, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saya percaya. Jawaban Maria adalah saya percaya. Jadi di dalam pengertian Maria, meskipun dia memang melihat kebangkitan, tetapi dia bukan berhenti di kebangkitan Lazarus, tetapi dia melihat hidupnya. Tuhan Yesus bukan hanya kebangkitan, tetapi hidup. Kebangkitan itu karena Tuhan Yesus punya kuasa atas hidup. Orang dari mati diberikan hidup lagi karena Allah yang berkuasa atas hidup. Maria mengerti bahwa Allah lah hidup. Tanpa Allah tidak ada hidup. Maria menangkap kebangkitan hanya terjadi jika ada hidup yang begitu hebat sehingga kematian pun kalah karena ditutupi oleh kehidupan. Maria tidak hanya melihat mujizatnya. Maria melihat Yesus sebagai life, kehidupan. Maria sudah menangkap bahwa dialah life, namanya kehidupan, life, dialah hidup. Itu membuat Maria hidup untuk Yesus. Di ayat 3 di mana Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Kata-kata mahal ini begitu muncul karena ada yang menilai setelah itu. Kejadian yang sama-sama melihat yang namanya Lazarus bangkit. Bagi seorang Maria itu layak diberikan. Ini kebangkitan dan hidup itu layak diberikan sesuatu yang begitu mahal harganya. Bagi Maria itulah worship yang sesungguhnya. Itulah yang berharga. Worship itu adalah worthy of worship. Berarti Tuhan itu layak menerima minyak yang mahal ini. Minyak yang begitu mahal.
hanya diberikan bukan di kepala, biasanya diberikan di kepala. Ini diberikannya di kaki. Berarti dianggap sepertinya itu dibuang-buang. Karena sesuatu yang mahal dikasih di tempat yang berharga. Tetapi Maria begitu tidak merasa tidak layaknya. Dia hanya berani memberikannya di kaki. Dan menyekanya kata-katanya dengan rambutnya. Rambut Maria tidak pernah dikatakan bahwa dia memiliki seorang suami. Kalau enggak sudah disebutkan. Ini dia masih single. Seseorang yang single waktu itu, rambutnya itu harus diikat dan ditutup. Tidak boleh dilepaskan untuk ditunjukkan. Bahkan itu sepertinya itu tanda jika Anda melepaskan, orang yang dilepaskan itu haruslah suamimu. Jadi orang yang bisa melihat seluruh kepanjangan rambut seorang wanita di zaman itu adalah suaminya. Jadi jika dia membukanya untuk orang lain, itu sepertinya tidak senonoh, sepertinya begitu. Itu suatu kejadian yang gak benar. Itu berarti tandanya dia melepaskan rambutnya itu sepertinya aku memberikan hidupku. Sepertinya aku memberikan hidupku untuk selama-lamanya aku mengasihi Kristus. Sama seperti seorang wanita mengasihi seorang pria dan dia menikahi dia. Memberikan seluruh kehidupannya, dia memberikan seluruh kasihnya sampai rambutnya aja. Seluruh dignity-nya, seluruh kehormatannya. Sebenarnya aku serahkan bila perlu. Dan itu pun diberikannya cuma ke kaki. Seluruhnya diberikan. Dia memberikan masa depannya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan honornya atau kehormatannya, karena dia tahu inilah hidup. Kalau aku memberikan persembahanku untuk yang hidup, karena dialah kehidupan bagiku dan bagi saudaraku, itu layak. Harganya sepadan, bahkan sebenarnya gak cukup. Karena kata-katanya adalah sepertinya memberikannya itu dengan sambil menangis mestinya. Dia merasa ini masih gak cukup. Mestinya coba aku bisa berikan lebih, aku berikan lebih. Tetapi, ayat 4, kata-katanya makanya di Alkitab, tetapi. Berarti ini perbedaan cara pandang. Maria melihat Yesus sebagai hidup, maka dia memberikan hidupnya kepada hidup. Sudah menangkap bahwa Yesus itu lebih dari hanya mujizat kepada saudaranya. Dia menangkap bahwa Yesus hidup, maka dia memberikan segala yang menjadi masa depannya. Simpanannya itu untuk masa depannya. Nanti kalau menikah itu harga emas kawinnya. Tapi diberikan kehormatannya. Nanti dia gak dapat suami hanya gara-gara melepaskan rambut. Dia bilang gak apa-apa karena dialah hidup bagiku. Tapi bagi Yudas Iskariot, itu sangat ironis. Kata-katanya demikian di Alkitab itu cukup ironis, ada sarkasmenya sedikit ya. Kalau Anda baca, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Ini sepertinya rada menghina atau apa ya? Menulis ini adalah Yohanes, ini sesama murid. Ini sudah ditulis sesudah yang namanya Yudas itu sudah mengkhianati Yesus. Jadi ini nulisnya 30 tahun kemudian. Atau 60 tahun kemudian dia nulis ini. Yohanes yang nulis. Yudas Iskariot mungkin nulisnya dengan seorang dari murid-murid. Karena ini saudaranya dia yang nyimpen duit ini. Yohanes yang menulis kitab ini tahu Yohanes dan Yudas itu makan bareng. Bahkan saingan siapa yang bisa duduk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi Yudas Iskariot waktu di perjamuan kudus itu Yudas Iskariot yang duduk sebelahnya. Karena Tuhan Yesus saling celup-celupan roti itu di sebelahnya Yudas Iskariot itu. Yohanes sebelah satunya sih. Saingan. Dia itu gak menyangka Yudas Iskariot yang bakal mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi dia ngomongnya menurut saya ada sarkasmenya. Yudas Iskariot seorang dari murid Yesus. Apa artinya jabatan jika hatimu salah mengerti siapa Tuhan yang kau ikuti? Apa artinya kita punya jabatan, entah itu Asher lah, PAW lah, CGL, sponsor, coach, TL, apapun Anda merasa Anda melayani. Anda punya jabatan seorang dari murid Yesus. Jika ujung-ujungnya Anda cuma menilai aja. Makanya kata-katanya seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Sarkasmenya keluar sekali. Murid yang menyerahkan. Ini murid loh, ini orang yang sudah melayani, sudah jabatan, datang ke sini pakai dasi, pakai jas. Percuma jabatan itu.
Jika engkau tidak mengerti siapa yang kau sembah, jika engkau tidak mengerti siapa yang kau layani, berkata, dari kata-katanya kelihatan apa yang ada di dalam hatinya. Maria tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan dan keputusannya menunjukkan penyembahannya. Yudas Iskariot punya jabatan murid, apostle bahkan. Dia sudah pernah berdoa dengan 70 yang berdua mendoakan orang-orang itu diusir setannya dari dalamnya, termasuk Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah melihat Tuhan Yesus Kristus jalan di atas air. Yudas Iskariot sudah melihat Lazarus dibangkitkan. Yudas Iskariot sudah merasakan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000, termasuk dia yang dapat terima salah satu bakulnya. Seorang murid tapi menyerahkan. Why? Ini seorang murid yang sudah merasakan setiap mujizat demi mujizat. Tetapi jika seorang murid ini hanya menangkap Tuhan Yesus sebagai pembawa mujizat saja, tidak ada gunanya. Karena ini kata-katanya, hatinya keluar. Dari kejadian Maria memberikan minyak narwastu. Komentarnya keluar sekali. Ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bagi Yudas, semua yang dia lakukan itu semua ada harganya. Semua sepertinya, memberikan itu 300 dinar itu. Mungkin enggak? Kita tuh kadang menilai semuanya itu dikasih harga. Kalau kita ditantang begini, ayo kita CGV-an. Saya kan berarti mesti nambah waktu. Aku mesti ngomong apa? Wah, gimana itu? Berapa ya itu harganya? Bahkan kadang dikotbahkan, kita harus membayar harga saat melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan mestinya nggak usah bayar harga. Maria tidak ngitung harganya. Yudas yang hitung. Jangan sampai saat Anda memberikan pelayanan, Anda hitung harganya. Apakah Anda hitung sudah berapa hari Anda melayani Tuhan Yesus? Apakah Anda hitung Anda sudah doa berapa lama? Apakah Anda hitung Anda sudah puasa berapa banyak? Apakah Anda hitung Anda sudah memberikan perpuluhan berapa banyak kepada Tuhan? Apakah Anda hitung karena mungkin Anda sedang menilai mestinya itu 300 dinar itu. Itu satu tindakan itu semahal itu. Mungkin enggak, Anda itu bukan. Kalau dia menghitung perbuatan orang, saya percaya dia menghitung perbuatannya dia. Dia menghitung semua. Namanya aja dia yang pembukuan. Dia tahu siapa yang memberi paling banyak. Dia tahu siapa yang paling sedikit memberinya. Karena dia yang memegang pembukuan. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Yohanes ini perseptif. Dia mengerti. Yohanes menangkap. Melalui Roh Kudus saya percaya menangkap. Istilah orang bisa membaca hebat ya Yudas Iskariot. Bisa dibacanya, bisa dibaca. Orang ini hebat ya. Dia bisa mikirin orang miskin. Bukan. Yang dibingungin itu 300 dinarnya, bukan orang miskinnya. Orang miskinnya itu cuman bungkusan di luarnya biar gak kelihatan bahwa dia itu ujung-ujungnya duit. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Wah, ini ketahuan Yohanes ini marah banget sama Yudas Iskariot. Mulai tadi yang akan segera menyerahkan, sekarang sudah mulai ditambahin pencuri. Sudah mulai keluar kata-kata. Ini kelihatan marahnya Yohanes terhadap Yudas. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tuduhannya jelas banget. Ini pencuri. Seorang yang selalu menghitung-hitung, akhirnya ujung-ujungnya akan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Apapun yang lewat dalam hidupannya, untuk memperkaya diri, bukan untuk Tuhan. Hanya karena salah persepsi. Saya coba memikirkan apa sih hati Yudas itu apa? Kalau hati Maria kelihatan karena Tuhan Yesus menjelaskan aku kebangkitan dan hidup dan dia menangkap. Yudas itu menangkap semua pelajaran. Tapi ternyata hitung-hitungannya duit.
Adakah di antara kita ada yang terjebak mengenai keuangan? Ujung-ujungnya, kalau Tuhan tidak memberikan, rasanya kalau bisnis itu gak jalan, Anda malas melayani Tuhan. Rasanya kalau Anda masih di dalam hutang, Anda tuh merasa, aduh bayar harga untuk datang berdoa, datang ke CG lagi, datang ibadah ya sulit. Yang penting kan Tuhan harus selamatkan aku, harus kasihin aku uangnya. Kalau enggak aku masih pokoknya Tuhan dilihat dalam satu sisi. Makanya ujung-ujungnya ada hubungan sama duit semua. Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dan dibayar 20 keping perak. Sepertinya bagi Yudas semua itu harus ada harganya. Aku memberikan informasi, kasih harga. Memberikan apa? Harga. Semuanya harga. Waktunya harga. Saya nggak tahu dia itu mungkin loh Yudas ini keturunan Chinese. Saya nggak ngerti, ada kemungkinan. Sangat bisnis banget, semuanya tukang tahu aja. Yang dipikirin itu cuan aja. Yang dipikir apa untungnya. Tapi ujung-ujungnya mirip gak sama orang Indonesia? Kalau ditanyain, ayo melayani, apa untungnya bagi aku? Kalau Anda gak tanya, cuman Anda ngomongnya nanti ya saya pikirin dulu. Tapi dalam hati yang terdalam, mungkin Anda ngomong, apa untungnya kalau aku ngajak jiwa ke gereja? Bahkan ada orang yang menuduh. Saking dia ngitung-ngitungnya, dia itu datang dan menuduh saya. Saya ini kalau ngajak orang ke CG, karena saya ini bukan full timer, dia ngajak, ngomongnya begini, kamu ini seperti orang MLM ya? Kamu untungnya apa? Saya bukan full timer, saya nggak dibayarin oleh gereja untuk ngajak orang. Saya tidak ada presentasi kalau Anda memberikan persembahan kemudian saya dapat, tidak ada sama sekali. Saya lakukan untuk Tuhan. Dan orang nggak terima. Kayaknya sok suci lu gitu ya. Pasti ada untungnya deh gitu. Semuanya dihitung. Yudas Iskariot itu, ada Marta yang memberikan terbaik. 300 dinar itu langsung keluar hitungannya semua. Mungkin nggak kita sedang menghitung-hitung dan kita itu iri terhadap orang yang sedang melayani Tuhan. Melihat orang lain yang lebih melayani, ada ngomong itu berapa tuh harganya? Pasti ada untungnya. Diapain dia? Pasti begitu. Biasanya. Saya dulu kayak begitu sih. Bukan Anda. Saya tahu kalau yang di PCM ini hatinya baik-baik semua. Seperti Maria. Siapa yang percaya katakan amin. Oh banyak yang Maria ternyata ya. Enggak ada yang Yudas Iskariot. Enggak ada yang namanya anaknya Yudas ya. Jarang ya. Nama anaknya Maria banyak ya. Karena nama Yudas dihancur-hancurin di sini. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya di antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di sini kata-kata yang paling penting adalah Tuhan Yesus menerima persembahan Maria. Ekspresi kasih dari Maria diterima. Bagi Tuhan berapapun harganya, kalau itu ekspresinya yang terbaik, diterima dengan baik. Bahkan orang-orang yang kelihatannya baik tapi ternyata hitung-hitungan, itu yang sebenarnya yang dihardik dan yang ujung-ujungnya akhirnya mengkhianati. Saya tadi mencoba berpikir, Yudas itu menganggap Tuhan Yesus sebagai sumber uang. Saat Anda menganggap Yesus sebagai sumber uang Anda, bahwa Anda menempel ke Tuhan supaya Anda mendapatkan berkat, ujung-ujungnya suatu saat Anda akan jual Tuhan Anda. Yudas melakukannya, Maria tidak. Dia bahkan memberikan seluruh kehidupannya demi Tuhannya, karena dia bisa menangkap siapa Tuhannya. Maria tidak berkata satu patah kata pun. Semua yang berbicara di sini orang lain, tapi tindakan Maria sepertinya berteriak dengan keras. Saya percaya ekspresi kasih dari Maria itu sebenarnya ditangkap. Paulus adalah seseorang yang menulis paling tidak
itu 60% dari perjanjian baru. Dia orang yang banyak berkata-kata di perjanjian baru. Kehidupannya mulai dari umur 30 sampai umur 65 dicatat di Alkitab. Tindakannya, kata-katanya banyak dicatat, pengajarannya banyak dicatat. Bahkan banyak teologi kita yang sedang kita pelajari itu munculnya dari kata-katanya Paulus. Paulus adalah orang yang bisa mengekspresikan. Dia seorang jenius. Dia mengerti perjanjian lama dan dia menangkap siapa Tuhan Yesus dan mengerti mengenai perjanjian baru sehingga dia menuliskannya dan mengekspresikan siapa Tuhan. Maria bukan orang yang terpelajar seperti itu, tetapi dia mengekspresikan kasihnya melalui minyak narwastunya. Paulus bisa menuliskan apa yang diberikan. Setiap tetes dari tangisan dan minyak narwastu dari Maria itu seperti kata-kata Paulus di Kolose 1 ayat 15. Itu seperti ekspresinya. Maria mau melakukannya karena Maria mengerti siapa Tuhannya. Maria mau melakukannya karena cara pandangnya benar mengenai Tuhannya. Yudas tidak melakukannya. Semua dihitung karena salah cara pandangnya. Maria benar cara pandangnya. Ini cara pandang Maria jika dijelaskan oleh Paulus. Poin ketiga, Yesus adalah Tuhan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya bertanya setiap tetesnya. Ini gambar Allah. Kakinya aja sudah begitu indah. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala tetesan berikutnya. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Dan inilah untuk Dia, diberikan lagi, diteteskan lagi. Ia terlebih dahulu diutamakan. Hidupku nanti yang terlebih dahulu Tuhan. Masa depanku nanti karena Dia adalah kehidupan bagiku. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Masa depanku, pasangan hidupku, kehidupanku ada di dalam Dia. That's what I believe. Makanya Dia mau berikan kehidupannya. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia sudah melihat saudaranya bangkit dari orang mati. Dia yang bangkit dahulu di dalam tubuh Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan. I believe that. Saya sudah melihatnya sendiri. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dikatakan bahwa persembahan Maria adalah untuk persiapan penguburan Tuhan Yesus Kristus. Maria sedang bernubuat bahwa nantinya di dalam darah Yesus akan datang pendamaian. Setiap dosa akan diampuni melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Maria bernubuat dan memberikan seluruh kehidupannya. Dia tahu 300 dinar tidak ada apa-apanya dengan darah yang nanti dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maria tahu harga 300 dinarnya dia itu gak ada artinya. Yudas melihatnya dengan lain. Darah Yesus lebih murah dari 300 dinar. Bagi Maria jauh lebih mahal, makanya aku berikan. Seseorang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan mengerti bahwa darah Yesus berharga. Pengorbanan Tuhan Yesus berharga. Siapa Yesus bagi diri kita? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memberikan kehidupan. Karena Tuhan adalah kehidupan. Dari yang tidak ada bisa diadakan. Ini salah satu video kesaksian seorang yang menerima kehidupan. Padahal sudah divonis kematian atau kemandulan. Silakan video Denny Nika. Tapi tidak kunjung-kunjung datang. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Denny dan ini istri saya Nike. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Di tahun pertama kami menikah, kami sengaja untuk menunda untuk memiliki keturunan. Tetapi setelah itu kami menanti-nantikan keturunan hingga 5 tahun berlalu, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Di tengah-tengah masa-masa penantian tersebut, kami sempat mengalami banyak struggle. Karena banyak orang mengatakan kepada kami ini terlalu banyak pelayanan, kami ini terlalu banyak ngurusin CG, kami ini terlalu sibuk.
Jadi karena itu kami kelelahan sehingga tidak bisa jadi-jadi anaknya. Ya banyak yang menyarankan kami untuk beristirahat, namun justru bagi kami sebaliknya ya, justru dengan melayani itu kami justru dijagai, hati kami itu semakin dikuatkan. Karena di CG kami itu diajari untuk tidak fokus dengan problem kami sendiri, justru kami itu mendoakan kebutuhan orang lain, bahkan kami itu juga mendoakan untuk pasangan-pasangan yang punya pergumulan yang sama dengan kami. Ya jujur, di tengah-tengah masa-masa penantian tersebut kami sempat terintimidasi, kami sempat sedih, kami sempat terbawa perasaan juga karena Tuhan kami menanti 5 tahun, orang-orang yang kami layani ternyata satu-satu sudah mendapatkan keturunannya. Jujur di situ kadang-kadang kami nggak mudah. Di tahun kelima kami sempat cek ke dokter. Waktu itu dokter sudah tidak memberi kami option untuk normal ya, jadi itu dokter hanya memberi kami option untuk inseminasi atau bayi tabung. Waktu itu kami sempat berdiskusi, kami putuskan untuk menjalani program waktu itu karena sel telur saya itu divonis tidak memenuhi ukuran untuk terjadi pembuahan. Jadi misalkan pembuahannya harus 2 cm seperti itu, tapi itu lebih kecil dari itu dan itu sulit untuk terjadi pembuahan. Waktu itu kami berdiskusi, oke, kami mau jalani program insem seperti itu. Tapi ternyata program inseminasi itu tidak semudah yang kami pikirkan ya. Jadi dari bulan ke bulan itu dilakukan monitoring, itu ada saja yang terjadi. Jadi saya diminumin obat untuk membesarkan sel telur, ternyata ketika dicek dinding rahimnya tipis gitu, nggak bisa, gagal bulan itu, harus kembali lagi bulan depan, dimonitoring lagi 2 hari sekali, ternyata dinding rahimnya terlalu tebal, gagal lagi bulan itu, bulan depannya kembali lagi, ternyata aliran darahnya yang tidak baik seperti itu. Jadi itu dari bulan ke bulan kami mau menjalani itu tuh gagal terus gitu loh. Sampai terakhir itu dokter memberikan saran untuk disuntik. Jadi sekali suntik itu puluhan juta ya Bapak Ibu. Kami sempat berpikir waktu itu, aduh kok besar sekali biayanya seperti itu kan. Tapi waktu di bulan Maret itu Koadrian Celeli mengajak kami untuk mission trip. Kami juga pelayanan di GMS Purwodadi waktu itu. Kami vaksin, dan ternyata waktu kami ke dokter setelah vaksin itu tidak boleh menjalani program lagi, ditunda 3 bulan seperti itu. Ditunda 3 bulan ke bulan Juli, kami kena COVID di bulan Juli. Jadi program insem itu setiap kami mau jalani itu tidak jalan terus. Lalu di bulan Agustus ketika kami mau kembali ke dokter, suami saya ini mengatakan nggak usah kembali ke dokter, dia bilang kayak gitu. Kita sepakat ya, iman kita sepakat Tuhan kasih normal. Dan waktu itu saya tuh enggak bantah sama sekali ya. Jadi saya tuh cuman oke, saya nurut, saya sepakat dengan imanmu, tak bilang kayak gitu. Jadi saya sepakat Tuhan akan kasih kita normal. Dan ternyata memang sungguh ya Tuhan itu baik. Kami wedding anniversary yang ke-6 waktu itu di bulan Oktober. Setiap wedding anniversary setiap tahun itu Koadrian Celeli selalu mendoakan kami dengan berkat keturunan, itu semakin meneguhkan hati kami. Dan tepat ya di bulan Oktober setelah kami wedding anniversary, bulan Novembernya itu kami juga mengurapi ini ya, mendoakan CGL baru yang akan melahirkan. Jadi benar ya, kami di tengah-tengah sibuk melayani dan saya sudah terlambat haid. Waktu itu cek saya hamil gitu ya Bapak Ibu. Itu sungguh luar biasa, Tuhan memberikan normal. Dan sekarang usia kandungan saya sudah memasuki 7 bulan, juga semuanya dicek sehat seperti itu. Puji nama Tuhan, betapa panjang, lebar, dalam dan kasihnya Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Kami mendorong bagi setiap Anda, apapun pergumulan Anda, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, yang punya segala isinya, tahu kebutuhan setiap anak-anaknya. Jangan pernah berhenti untuk terus kejar Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan, dan jangan pernah biarkan kekecewaan dan juga apapun kata-kata orang di sekeliling kita membuat kita fokus kepada masalah kita. Tapi kita harus terus fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan, pada apa yang Tuhan firmankan, dan apa yang terutama yang paling penting adalah apa yang ada di hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Sekian kesaksian kami berharap kesaksian kami ini dapat menguatkan dan
menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Anaknya udah lahir sekarang, sudah ada namanya Foy ya. So Tuhan itu adalah Tuhan pemberi hidup, karena anak itu adalah hidup. Dari yang dianggap janin yang atau kandungan yang sudah mati, selalu ada salahnya, tapi di tengah-tengahnya Tuhan bisa memberikan di luar pemikiran manusia, tanpa program. Tuhan itu Allah yang hidup. Dan saya percaya mereka tetap melayani, bahkan sebelum mereka menerima mujizat, mereka tetap melayani Tuhan karena mereka sudah menangkap siapa Tuhan itu. Hari ini saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama punya sikap hati yang sama seperti Maria, seperti mereka, bahwa Allah adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah anak Allah, Mesias bagi kita.